Selamat datang di Insya. Mohon subscribe dan lanjutkan nontonnya. Sahabat, telah selesai dibangun Masjid Raya Al-Jabar atau yang lebih dikenal dengan Masjid Terapung yang berada di Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Masjid ini dibangun tahun 2017 dan selesai tahun 2022 dan diresmikan pada akhir Desember 2022. Masjid yang megah dengan bangunan, desain, ornamen, dan hiasan yang indah, serta menara yang tinggi dan berada di Danau Buatan menghabiskan biaya sekitar 1 triliun rupiah. Bulan sebelumnya, yaitu bulan November, juga diresmikan Masjid Raya Syekh Zayed di Solo oleh Presiden Republik Indonesia dan Presiden Uni Emirat Arab. Masjid yang megah ini mempunyai kubah yang sangat besar dan 4 menara yang tinggi. Jumlah semua kubah ada 82 kubah yang dihiasi dengan batu alam putih yang indah. Masjid ini menghabiskan biaya sekitar 300 miliar dan biaya perawatannya per tahun 20 miliar. Inilah salah satu tanda kiamat seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah, yaitu berlomba-lomba dan berbangga-bangga dengan masjid yang megah serta menghiasi masjid-masjid sehingga menjadi indah. Dalam hadis riwayat Ahmad yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Tidak akan tiba hari kiamat sehingga manusia berbangga-bangga dengan masjidnya." Kemudian dari Sunan An-Nasa'i dan Ibnu Majah yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi bersabda, "Di antara tanda-tanda kiamat adalah manusia saling berbangga-bangga dengan masjid." Juga dari hadis riwayat Abu Dawud bahwa Rasulullah bersabda, "Tidak akan terjadi hari kiamat sampai manusia berlomba-lomba di dalam memperindah masjid." Dalam Sahih Al-Bukhari, Anas bin Malik berkata, mereka saling berbangga-bangga dengannya, kemudian tidak memamurkannya dengan berbagai macam ibadah, kecuali hanya sedikit saja. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Aku tidak diperintahkan untuk meninggikan bangunan masjid. Sungguh, kalian akan menghiasi masjid-masjid itu sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani telah menghiasi tempat ibadah mereka." Al-Khattabi berkata, orang-orang Yahudi dan Nasrani mulai memperindah gereja dan biaranya tatkala mereka telah mengubah dan mengganti kitab mereka. Maka mereka menyia-nyiakan agama dan berhenti hanya sebatas memperindah dan menghiasi tempat ibadah saja. Dan kalian akan saling pamer masjid, saling membanggakan dengan keelokan dan hiasannya. Umar bin Khattab pernah melarang menghiasi masjid karena hal itu bisa menghilangkan konsentrasi dan kekhusyuan. Umar berkata saat memperbaharui pembangunan masjid, "Tutupilah orang-orang dari hujan, dan janganlah kalian menghiasinya dengan warna merah atau kuning, sehingga orang-orang terganggu dengannya." Terbukti setelah itu, orang-orang tidak memegang wasiatnya. Mereka bukan saja memberi warna merah dan kuning, tapi mereka menghiasinya dengan berbagai warna seperti pakaian. Abu Daud juga berkata dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, "Aku tidak diperintahkan untuk menghiasi masjid." Dan tak diragukan lagi bahwa menghiasi masjid merupakan ciri sikap boros, sedangkan meramaikannya hanyalah dengan melakukan ketaatan dan zikir kepada Allah di dalamnya. Cukuplah bagi manusia membuat masjid dengan sesuatu yang dapat melindunginya dari panas, dingin, dan hujan, sehingga para jamaah dapat beribadah dengan nyaman dan khusyuk. Inilah yang sedang kita saksikan dan lihat sekarang ini. Banyak umat Islam yang membangga-banggakan dan berlomba-lomba dalam menghiasi dan mempercantik masjid-masjid mereka. Dan inilah merupakan tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi dan akan bertambah banyak.